Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, NIM 1923-484, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan keempat pada mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu yaitu Bu Desrieni, Esos MIKOM. Baiklah, materinya yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45 sampai 60 derajat RH. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Ogden yang dikutip pada http://www.netcc.org adalah memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Masalahnya timbul karena tidak semua perpustakaan mampu memasang AC karena biaya operasionalnya besar. Apabila AC dipasang hanya setengah hari, tentu saja menyebabkan kelembaban berubah-ubah. Kondisi seperti ini akan mempercepat kerusakan kertas. Kedua, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela dan tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi UV dari cahaya luar dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela. Pada lampu dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu. Untuk mencegah kerusakan oleh UV ini, sebaiknya ruang penyimpanan bahan perpustakaan tidak lebih dari 75 watt. Ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara. Caranya pertama, ruangan menggunakan AC. Kemudian kedua, di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara. Nah, ketiga, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. B. Mencegah kerusakan karena faktor biota. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Untuk pencegahan, pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen, paradikloro, benezena, atau PDB. C. Pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Pertama, tempat penyimpanan atau rak. Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak perlu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Ketiga, penataan buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembar-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Agar terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Rak-rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dapat digunakan untuk penyimpanan bahan pustaka ukuran besar. Jenis rak ini akan menjamin pemanfaatan rak secara efisien dan juga dapat menghindari terjadinya masalah pada saat penyusunan dan pengambilan. Keempat, menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa, dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu besar di ruang pengolahan. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Pada saat mengambil salah satu di antaranya, buku-buku yang ada di atas harusnya dipindahkan dulu satu persatu. Kemudian setelah buku yang dimaksud diambil, buku-buku yang dipindahkan tadi dikembalikan seperti susulan pemula. 5. Kelima, ada pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya, lemari panjang dan perpustakaan berbentuk seperti box segi 4 yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dan pencurian, vandalisme, kondisi di lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembaban dan suhu udara. Keenam, ada penjilitan kembali. Jilitan yang kurang baik sering
diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada dalamnya. Pustakawan harus terus memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku dari jilidannya, dan harus tahu tipe jilidan yang baik bagi bahan perpustakaan. Nah, yang ketujuh, penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung, meliput buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, tidak boleh menggunakan karet gelang, staples yang berkarat, dan selotip. Nah, kedelapan, reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilidannya kuat sehingga jilidan buku menjadi rusak dan bahan pustaka yang rapuh menjadi hancur. Apabila ingin difotokopi, pastikan hanya jenis buku-buku yang bisa dibuka penuh saja. Pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian, kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan kesiapan dan menghadapi bencana. Pada tahap pencegahan pada perencanaan kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan yang meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya seperti mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan seperti sprinkler, hidran, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.